Hai sobat pencinta catur, welcome to Herald Chess. Terima kasih sudah klik video ini. Saya akan bahas permainan dari Fabiano Caruana melawan Hikaru Nakamura. Yes, derby Amerika dari ajang Norway Chess 2025, turnamen terkuat yang diisi oleh 6 pemain catur undangan. Ada Magnus, Gukes, Caruana, Hikaru, Wei, dan satu lagi Arjun Erigaisi. Ini formatnya catur klasik, 2 jam untuk 40 langkah pertama, dan ada bonus waktu setelah langkah ke-40, yaitu 10 detik. Selalu ada pemenangnya. Apabila mereka seri di babak catur klasik, maka mereka akan lanjut di babak catur Armageddon Game. Dengan putih waktu 10 menit, hitam 7 menit. Apabila remis, hitam dianggap memenangkan pertandingan. Guys, Fabiano Caruana pegang buah putih. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like dulu, share, subscribe, dan jangan lupa jadi langganan di YouTube Herald Chess. Terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung Herald Chess. Karena sejauh ini Herald Chess terus berkontribusi untuk percaturan nasional dengan menjadi sponsor membuat turnamen Liga Catur Junior, guys. Caruana memulai dengan langkah D4, dijawab dengan langkah D5, putih C4, Queen Gambit. Hikaru Nakamura menjawab dengan langkah C6, artinya tidak makan. Ya, ini dinamakan dengan pembukaan Slav Defense. Kemudian putih makan pion D5, dimakan balik. Kemudian putih kuda C3, hitam kuda ke petak F6. Putih bishop ke petak F4, hitam kuda ke petak C6. Putih E3, hitam mencegah kuda ke petak B5 dengan A6. Putih mengeluarkan kuda ke petak F3, hitam mengeluarkan bishop ke petak G4, lakukan pin. Putih H3, pertukaran terjadi pada petak F3, dimakan lagi dengan queen, dan E6 dimainkan. Putih bishop D3, hitam bishop ke petak D6. Caruana menolak pertukaran bishop dan akhirnya memilih bishop ke petak G5. Hitam mainkan bishop E7, putih lakukan rokade, hitam rokade. Permainan di langkah ke-12 menuju middle game, teman-teman. Kalau lihat dari pembukaannya, teoritis sekali ya, teman-teman, sampai sejauh 12 langkah ini. Tidak ada keunggulan yang besar yang dimiliki oleh kedua pemain. Terlihat sederhana ya, tapi putih memiliki keunggulan dari jalur C ini nih guys, sama-sama sih. Ya, dan keunggulan lainnya putih memiliki sepasang gajah. Dalam permainan terbuka dikatakan sepasang gajah lebih baik daripada sepasang kuda kayak gini nih guys. Putih mainkan benteng ke petak C1, kemudian hitam H6. Kemudian putih bishop ke petak H4, hitam kuda ke petak E8, menawarkan pertukaran bishop. Putih menolak bishop G3, hitam bishop D6, dan putih naikkan kuda ke petak A4 dengan tujuan manuver kuda ke petak C5. Pertukaran bishop terjadi, makan lagi dengan queen, dan hitam kuda ke petak D6. Putih coba manfaatkan jalur C dengan kuda ke petak C5, mau melakukan pertukaran kuda dengan pion. Hitam langsung cover dengan benteng C8. Putih gantian mengcover petak B4 dengan A3. Kemudian hitam menjawab A5, menghindari terjadinya kombinasi pada petak A6. Putih naikkan queen ke petak G4. Apa tujuannya? Setelah hitam queen ke petak E7, dan Caruana melakukan manuver dengan queen ke petak D1. Yes, sepertinya Caruana ingin manfaatkan ancaman diagonal petak E7 atau melanjutkan tekanan pada petak C6. Tapi di sini kita bisa lihat ya, secara kontrol waktu putih 53 menit, hitam 1 jam 25 menit. Sangat jauh bedanya guys. Setengah jam waktu, hampir berbeda ya. Sangat taktis sekali, Hikaru Nakamura sangat cepat sekali. Dia melanjutkan dengan jalan B6, kemudian kuda mundur ke petak A4. Kemudian dia mainkan lagi langkah B5, kuda mundur ke petak C3. Ya, Caruana tidak berani lagi kuda ke petak C5. Kenapa? Karena hitam akan menjawab dengan langkah kuda C4. Ya, dianggap ini akan memberikan keunggulan bagi hitam. Ya, apabila dimakan, makan lagi dengan pion B, terbuka jalur B. Sementara kalau rook ke petak C2, maka ada jawaban A4. Ya, jadi kudanya riskan juga karena kuda hanya ditopang dengan satu pion. Mungkin takut dengan E5 nggak bisa makan, kuda terkunci, nanti bisa masuk lagi dengan E4. Sepertinya begitu teman-teman. Jadi dia lebih pilih mundur, kuda C3. Kemudian hitam kuda ke petak A7 dan putih queen ke petak E2, hitam queen ke petak D7.
Ya, nggak mau B4 dong. Kenapa? Karena nanti kudanya bisa balik ke petak A4. Itu kuncinya, guys. Dan kemudian putih mainkan B3. Jadi prepare kalau B4 kuda naik ke petak A4. Hitam mainkan rook ke petak C6. Ya, ini jebakan pion racun. Apabila putih mengambil pion di petak B5, maka blunder 1 perwira dengan pertukaran benteng. Dan kuda kena ya, karena ada ancaman 3 perwira. Putih sementara menjaga dengan 2 perwira. Putih naikkan benteng ke petak C2, hitam benteng F ke petak C8, membuat teknik baterai, di cover juga dengan putih benteng F C1, hitam G6, kemudian putih H4, coba mendobrak, hitam raja ke petak G7, putih G3. Hitam naikkan benteng ke petak C7, putih queen ke petak D2. Alekhingan dimainkan oleh hitam. Ya, Alekhingan adalah posisi baterai kemudian ditambah dengan queen di belakangnya. Pertama kali Alekhin mainkan teknik ini. Langkah ke-30 guys. Putih langkah 31, kuda ke petak E2. Pertukaran rook terjadi. Permainan kemudian menuju endgame. Sepasang kuda melawan gajah dan kuda. Ya, masih ada queen ya teman-teman. Kemudian queen ke petak C3, B4 dimainkan. Pertukaran pion dimakan lagi dengan kuda. Kemudian pertukaran queen terjadi. Ya, waktu tinggal 7 menit, hitam 39 menit. Jadi time pressure sepertinya akan jadi masalah kah buat Fabiano Caruana? Dia mainkan bishop ke petak B1, hitam kuda D6, kuda C3, kemudian Hikaru memperkuat petak center dengan F5, putih F3, G5 dimainkan, pertukaran pion, makan lagi. Langkah ke-41, King F2, hitam kuda ke petak C6, putih bishop D3, King F6, F4 dimainkan, kuda B4, kemudian raja ke petak E2, G4. Ya. Hikaru Nakamura pemain yang cerdik ya. Dia membuat posisinya tertutup. Kenapa? Ingat rumusnya. Kuda lebih bagus dalam posisi semakin tertutup. Raja ke petak D2, kemudian raja ke petak E7, bishop ke petak B5. Ya, tapi waktu jadi masalah buat Caruana. Raja ke petak D8. Bishop A4, kuda ke petak A6. Bishop B5, kuda ke petak C7. Bishop ke petak C6, raja ke petak C8, langkah 50 raja E2, raja ke petak D8. Hikaru Nakamura mencari cara gimana caranya manfaatkan posisi ini dengan sepasang kuda dan juga time pressure yang dialami oleh Caruana. Raja D2, kuda ke petak A6, bishop A4, raja ke petak E7, bishop B5, kuda naik ke petak B4, bishop A4, kemudian kuda ke petak F7, bishop B5, kuda ke petak H6, bishop D3, kuda putar ke petak G8, manuver dilakukan bishop B1, kuda ke petak F6. Yes, targetnya pion G3. Raja putih akhirnya mundur, hitam mainkan langkah raja ke petak D6, kuda putih naik ke petak A4, hitam menjawab dengan langkah kuda D7 menjaga petak C5, putih raja ke petak E2, raja ke petak C6, langkah ke-60, putih raja E1, hitam kuda ke petak A6, putih bishop D3, hitam kuda C7, putih kuda C3, hitam kuda F6. Putih kuda A4, hitam kuda C ke petak E8, putih kuda C5, hitam kuda G7. Ya, 65 langkah. Hitam masih unggul tipis, tapi waktu juga dari Caruana tak kunjung naik. Akhirnya langkah berikutnya kesalahan terjadi dengan kuda ke petak A4. Seandainya langkah ini tidak dimainkan, putih memilih langkah raja ke petak F2, maka keunggulannya masih tipis. Tapi entah apa yang ada di pikiran Caruana, Fabiano Caruana maksud saya. Maka dengan langkah ini, kira-kira apa langkah terbaik untuk hitam, guys? Yap, ada momentum kuda ke petak E4 yang harus dimakan ya, karena mengancam pion G3 dimakan, makan lagi dengan pion F, menempatkan kuda di petak F5. Caruana kuda C3, kuda ke petak F5, raja ke petak F2. Mungkin di sini Caruana berpikir, ya raja hitam tidak bisa masuk. Kemudian hitam mainkan langkah raja B6. Ternyata posisinya jadi zugzwang. Ya, artinya kuda yang harus jalan karena raja tidak bisa bergerak. Kuda jalan,
raja ke petak B5, langkah ke-70, kuda C5, raja ke petak B4, kuda B7, raja B3, kuda A5, raja C3, kuda B7, raja D2, kuda C5, kuda E3, kuda E6, kuda E3, kuda B3 dulu, kemudian raja C3, kuda C5, kuda ke petak F5, kuda ke petak E6, kemudian raja D2, putih menyerah. Sangat menyakitkan sekali ya teman-teman. Akurasi dari putih di sini 91%. Tapi itulah permainan catur. Satu langkah salah maka tamat. Itu terjadi pada game Super Grandmaster Hikaru Nakamura, 98% akurasinya. What the game by Hikaru Nakamura. Gila banget sih. Gak heran dia bisa ngalahin RL Chess. Canda ya guys. Ya teman-teman, berkat kemenangan di babak catur klasik ini, Hikaru Nakamura mendapatkan 3 poin. Jadi kalau misalkan menang di klasik 3 poin, menang di tiebreak atau di Armageddon Game mendapatkan 1,5 poin, kalah di Armageddon Game 1 poin. Gimana menurut kalian game dari Hikaru Nakamura ini? Ya, berkat kemenangan ini, Hikaru Nakamura menempel Magnus Carlsen di papan klasemen dengan 3 poin pertama. Diikuti oleh Arjun Erigaisi yang menang lewat Armageddon Game melawan Wei 1,5. Wei mendapatkan 1 poin karena kekalahan di babak Armageddon Game. Sementara Caruana dan Gukes berada di papan bawah klasemen. Babak berikutnya, babak kedua akan berlangsung ya antara Arjun Erigaisi melawan Gukes Domaraju, Hikaru akan melawan Magnus Carlsen, Wei melawan Caruana. Nanti malam jam 22.00 waktu Indonesia Barat kita live sebelum jam 10 ya. Jangan lupa nonton dan mendapatkan ilmu catur gratis dari RL Chess. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa memberikan impact yang besar untuk percaturan Indonesia guys. Kasih komentar terbaikmu guys.